yang saya separuh itu yang tanpa ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Iman, yang sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah maghrib dan isya rahimakumullah. Pertama sekali kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan melafazkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah hingga malam hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Amin. Mudah-mudahan nikmat yang banyak yang Allah berikan bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hambanya yang Allah sebut dengan abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Amin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan teruntuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan, dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, hingga kelak Allah pertemukan kita dengan beliau di dalam surga. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk kajian kita pada malam hari ini masih seputar salah satu bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau dengan tema al-iqtisadu fi ta'ah, seimbang pertengahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak Ibu kita bahas hadis yang ke-151 dalam bab tersebut, di mana bunyi hadisnya, wa an Abi Rabi'i Hanzalah ibn Rabi' al-Asadi al-Katib ahadu kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, dari Abu Rabi'i Hanzalah bin Ar-Rabi'. Jadi sahabat yang meriwayatkan ini namanya Hanzalah, dipanggil dengan Abu Rabi'i. Abu Rabi', nama beliau Hanzalah ibn Ar-Rabi', Hanzalah bin Ar-Rabi'. Al-Katib, kalau di saat ini Bapak Ibu, kita paling sering menemukan ada
sebutan di belakang nama orang. Misalnya Ustadz Fulan bin Fulan Al-Hafiz, Ustadz Sianu, lalu ditambah di belakangnya Al-Hafiz. Berarti itu apa, Bu? Beliau hafal Quran. Beliau penghafal Quran. Ustadz Hafiz hafal Quran. Biasanya sudah 30 juz, lalu dikasih label di belakang namanya Al-Hafiz. Nah, sahabat ini Bapak Ibu tidak dicantumkan di belakang namanya Al-Hafiz, tapi Al-Katib. Kalau tadi penghafal, kalau ini penulis. Al-Katib ahadu kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ini salah satu penulis ayat-ayat Allah, penulis Al-Quran dari sekian banyak kutab. Jadi katib jamaknya kutab, hafiz jamaknya hufal, para penghafal. Nah, ini para penulis. Karena memang Al-Quran Bapak Ibu ketika turun, itu sahabat-sahabat Rasulullah itu dua. Ada yang menghafal, ada yang menulis. Ada yang kedua-duanya, dihafalnya lalu dituliskannya. Dituliskan dengan media yang ada saja waktu itu. Ada di tulang belulang, ada di pelepah kurma, ada di kulit-kulit hewan. Tapi mereka disebut katib, orang yang punya catatan. Setiap ayat turun dicatatnya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian di zaman Abu Bakar jadi khalifah, dikumpulkan oleh Abu Bakar, dikumpulkan manuskrip, lembaran-lembaran yang mereka tulis di berbagai media itu. Nah, itulah cikal bakal kemudian dibukukan semua yang mereka tulis dan dicocokkan dengan hafalan yang ada di kepala para penghafal Quran, atau penghafal Quran ini di zaman itu disebut juga dengan qari atau qurra jamaknya. Itu berarti orang yang hafal Quran. Maka dikumpulkan di zaman Abu Bakar katib dan hafiz serta qari, orang-orang yang memang kompeten dalam Al-Quran. Lalu dari mereka dikumpulkan Al-Quran, sampailah hari ini di tangan kita dalam bentuk mushaf, dibukukan. Nah, Hanzalah ini Bapak Ibu kata Imam Nawawi salah satu dari penulis wahyu. Beliau salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Jadi ketika ayat turun, Hanzalah salah satu yang mencatat. Turun ayat beliau catat, turun ayat beliau catat, sehingga beliau termasuk para pencatat wahyu. Lalu Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, qala laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kata Hanzalah, suatu hari saya bertemu dengan Abu Bakar, sahabat mulia, sahabat terbaik Rasulullah, bertemu dengan Hanzalah ini, sama-sama sahabat. Kata Hanzalah, laqiyani Abu Bakrin, suatu ketika aku bertemu dengan Abu Bakar, faqala, lalu Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah, kaifa anta ya Hanzalah. Ibaratnya jawab babaku, kau sebenarnya kalau basuwo kau papasan batanya kapal. Kaifa anta ya Hanzalah. Kemirip kalau orang belajar bahasa Arab hari ini pertanyaannya kaifa haluka. Cuman kalau kini orang bertamu Bapak Ibu, sapaannya atau pertanyaannya seperti hari ini kita belajar bahasa Arab. Kaifa haluka. Bagaimana kondisimu? Bagaimana keadaanmu? Tapi Abu Bakar bertemu Hanzalah, pertanyaannya kaifa anta ya Hanzalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat itu pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan sekedar bertanya tentang keadaan, kesehatan,
kondisi, atau kalau hari ini Bapak Ibu, kalau Mas Bu yang ditanya bah kesehatan, bah kantong lay sehat, nah, kan banyak ke dunianya hari ini kalau kita bertanya di saat bertemu. Tapi pertanyaan para sahabat Nabi ketika mereka saling bertemu, bertegur sapa, itu yang sebetulnya yang ditanyakan mereka adalah kaifa anta ya Hanzalah. Yang ditanyakan lewat pertanyaan itu adalah sebetulnya kondisi keimanan. Bagaimana kondisi ruhiyah, keimanan, ibadah. Bukan materi, bukan sekedar bertanya kabar kesehatan, tapi imanmu hari ini wahai Hanzalah bagaimana kondisinya? Masya Allah. Isyarat ini Bapak Ibu, ini dipahami lewat jawaban Hanzalah ketika ditanya oleh Abu Bakar, kaifa anta ya Hanzalah? Apa jawaban Hanzalah? Qultu, kata Hanzalah, aku menjawab kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Jawaban Hanzalah, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Saya dikatakannya munafik Bu, dirinya sendiri Pak. Hanzalah mengatakan kepada sahabat mulia Abu Bakar ketika ditanya bagaimana kondisinya, imannya, ibadahnya, ruhiyahnya, Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Saya telah munafik, kata Hanzalah. Hanzalah sudah munafik, dia sebutkan namanya sendiri. Lalu dia nisbahkan sifat nifak itu ke dirinya. Kalau hari ini Bapak Ibu, awak jangankan diri awak seorang menyebut munafik, orang saja menyindir awak dengan nifak, itu lamberan. Hanzalah dia sendiri yang mensifati bahwa dirinya telah nifak. Nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Maka apa respon Abu Bakar ketika jawaban Hanzalah seperti itu? Beliau katakan, subhanallah, ma taqul. Subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Nah ini pelajaran juga Bapak Ibu. Apa respon Abu Bakar? Subhanallah. Kapan kalimat thayyibah subhanallah itu tepatnya kita gunakan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering tertukar penggunaan dua kalimat thayyibah antara subhanallah dengan masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah dari maknanya saja, kalau kita ingin pas menggunakannya, ingat makna subhanallah adalah subhana, maha suci. Subhanallah. Maka kalimat subhanallah ini kita ungkapkan ketika melihat sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar harapan kita, sesuatu yang tidak seharusnya begitu. Maka kita puji Allah dengan mengatakan Allah yang maha suci. Awakku banyak kesalahan, awakku banyak kekhilafan. Jadi kata Abu Bakar merespon, subhanallah, maha suci Allah, ma taqul, apa yang kau katakan. Beda kalau seandainya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, indah, nah itu baru tepat kita ucapkan masya Allah. Jadi ini respon Abu Bakar, subhanallah, wahai Hanzalah, kenapa engkau berkata seperti itu? Apa yang kau katakan ini? Maka dijawab oleh Hanzalah, qultu, aku katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Wahai Abu Bakar, kita ketika sedang bersama Rasulullah, hadir di majelis Rasulullah, ketika kita sedang berkumpul dengan Rasulullah, kata Hanzalah, yuzakkiruna bil jannati wan nar. Rasulullah selalu mengingatkan kita akan surga dan neraka. Bahkan ka'anna ra'yal 'ain,
Kalau kita ketika sedang bersama Rasulullah itu seolah-olah surga itu di depan mata. Amin. Seolah-olah kita melihat surga. Lalu kita bercita-cita dan berusaha untuk mendapatkannya. Ketika Rasulullah berbicara tentang neraka, seolah-olah neraka itu di depan mata, sehingga kita takut, sehingga kita kemudian berusaha menjauhkan diri dari neraka tersebut. Terasa sangat dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dirasakan oleh Hanzalah, kata beliau, ketika bersama Rasulullah. Wajar Bapak Ibu, Rasulullah, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang beliau sampaikan, apakah itu tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, semuanya seolah-olah itu di depan mata, kata Hanzalah. Karena memang wahyu yang beliau sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fa'idha kharajna, kata Hanzalah lagi, wahai Abu Bakar, itu kondisi kita kalau bersama Rasulullah. Fa'idha kharajna min 'indi Rasulillah, tapi ketika kita sudah berpisah dari Rasulullah, keluar kita dari majelis beliau, lalu ketika kita tidak lagi bersama beliau, asafna al-azwaj wal aulad wat tay'at, kita kemudian disibukkan oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh pekerjaan, azwaj, pasangan, aulad, anak-anak keturunan, doyat, pekerjaan, aktivitas, kebun, ladang, perdagangan, dan lain sebagainya. Perhatian kita berpindah. Kita disibukkan oleh anak, istri, kerja, pekerjaan, profesi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Hanzalah, nasina katsira. Lalu kita lupa semua yang tadi kita rasakan ketika bersama Rasulullah. Dua kondisi berbeda. Kondisi pertama ketika berkumpul bersama Rasulullah, seolah-olah surga neraka itu di depan mata. Tapi di belakang Rasulullah ketika tidak lagi bersama beliau, kata Hanzalah, lupa kita dengan apa yang kita rasakan ketika bersama Rasulullah. Kenapa? Disibukkan bergaul dengan anak, istri, perdagangan, pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga kemudian lupa itu semua. Bapak Ibu, ini yang identik dengan nifaq. Munafik apa bu? Orang yang zahirnya dia muslim, tapi batinnya dia kafir. Dua kondisi yang berbeda antara zahir dengan batin. Contoh saja ini, di masa Rasulullah ada gembong munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah tahu bahwa Abdullah bin Ubay ini tidak mukmin. Dia kafir, tidak beriman, cuma dia bersyahadat. Dengan bersyahadat itu dia disebut sebagai muslim. Dan dia bergaul dengan Rasulullah dan para sahabat, sehingga kemudian dia disebut juga dengan sahabat Nabi. Tapi batinnya sama sekali tidak ada percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Munafik, beda luar, beda dalam. Dan itu karakter nifaq. Maka ketika Hanzalah merasa ada kondisi berbeda antara ketika bersama Rasulullah dan ketika sudah berpisah dengan Rasulullah, berbeda, maka beliau mengklaim bahwa diri beliau telah munafik. Nafaqah Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Lain ketika bersama Rasulullah, lain pula di belakang beliau. Ini yang dirasakan oleh Hanzalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi itu ketika disampaikan kepada Abu Bakar oleh Hanzalah, apa jawaban Abu Bakar? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, fa wallahi inna lanulqiya
Rasulullah, apa jawaban Abu Bakar ketika Hanzalah mengatakan bahwa dia munafik, lalu dia sampaikan kondisi yang seolah-olah dia sudah merasa munafik? Sahabat terbaik, sahabat mulia, bahkan sahabat paling dekat dengan Rasulullah, yang bahkan Al-Quran menyebutkan Saniyasnaini idhuma fil ghar, orang kedua ketika dua orang sedang berada di dalam gua. Orang pertamanya Rasulullah, Saniyasnaini, orang keduanya adalah Abu Bakar. Berdua saja pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, menunjukkan kedudukan Abu Bakar dengan Rasulullah, sahabat dekat, sahabat terbaik. Bahkan dalam perjalanan penting, Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah sebagai teman perjalanan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan segala keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar yang keimanannya sebagian riwayat menyebutkan, kalau seandainya ditimbang keimanan seluruh penduduk bumi diletakkan di satu timbangan, di satu neraca, lalu keimanan satu orang Abu Bakar diletakkan di timbangan yang satunya lagi, Bapak Ibu, dikatakan lebih, akan tetap lebih berat keimanan seorang Abu Bakar. Orang yang keimanannya seperti itu, Bapak Ibu, apa kata beliau merespon Hanzalah tadi? Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, fa wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, bahkan beliau bersumpah, Bapak Ibu. Kata Abu Bakar, fa wallahi, demi Allah wahai Hanzalah, inna lanulqiya misla hadza. Wahai Hanzalah, demi Allah, apa yang kau rasakan itu pula yang kami rasakan. Ternyata tidak hanya Hanzalah yang merasakan bahwa beda kondisi keimanan, ruhiyah, semangat ibadah dan kedekatannya ketika bersama Rasulullah dengan ketika tidak bersama Rasulullah. Ternyata perasaan itu tidak Hanzalah saja yang merasakan. Orang sahabat sekaliber Abu Bakar pun, kata beliau, kami juga merasakan hal yang sama. Artinya para sahabat, orang-orang terbaik, generasi terbaik, itu kondisi yang mereka rasakan, Bapak Ibu. Beda dengan saat mereka bersama Rasulullah dengan tanpa Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi wajar kalau awak hari ini mirip-mirip model itu. Mungkin awak karena tidak bertemu dengan Rasulullah, majelisnya bukan majelis Rasulullah, tapi setidaknya Bapak Ibu akan beda perasaan, kondisi yang kita rasakan di saat sering sholat berjamaah ke masjid, hadir dalam majelis ilmu, dibandingkan dengan ketika kita tidak datang ke masjid, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Akan beda ruhiyahnya, keimanannya akan berbeda. Kenapa? Para sahabat ketika bersama Rasulullah itu waktu mencas ruhiyah mereka. Jadi kalau lopet ketika di belakang Rasulullah, balik lagi, hadir lagi di majelis Rasulullah. Kita setidaknya Bapak Ibu gantinya berjamaah ke masjid ini meningkatkan ruhiyah. Hadir sholat berjamaah menguatkan semangat untuk beribadah. Karena itu salah satu hikmah ibadah yang sifatnya jama'i atau berjamaah. Apalagi kalau kemudian kita saling mengingatkan dalam kajian, dalam majelis ilmu dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Abu Bakar, kami juga merasakan hal yang sama. Lalu kata Hanzalah, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin, kemudian aku dan Abu Bakar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami bertemu dengan Rasulullah. Kata Hanzalah, Abu Bakar, gara-gara apa tadi Bu? Bertemu, bertanya kabar, bertanya kondisi keimanan dan ruhiyah, semangat beribadah. Dan Hanzalah mengatakan beda ketika bersama Rasulullah dengan di belakang Rasulullah. Datang mana dua sahabatku ke Rasulullah. Lalu kata Hanzalah, fakultu, aku katakan kepada Rasulullah,
nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Beliau katakan ungkapan yang sama yang tadi beliau sampaikan kepada Abu Bakar, kali ini ke Rasulullah sendiri. Ke Rasulullah langsung disampaikan oleh Hanzalah. Kata beliau, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Hanzalah sudah menjadi munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, wa madak. Kalau bahasa Arabnya bakok mudi itu, gitu. Wa madak. Dan ada apa dengan itu? Memangnya ada apa? Kata Rasulullah, wahai Hanzalah, kenapa? Kata Hanzalah, qultu ya Rasulullah, nakunu 'indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal 'ain, fa idza kharajna min 'indika 'asabna al-azwaja wal aulada wad dhai'at nasina katsira. Sama seperti yang disampaikan ke Abu Bakar tadi. Wahai Rasulullah, kami ketika bersama engkau bercerita tentang surga neraka seolah-olah itu sangat dekat, seolah-olah kami melihatnya langsung dengan mata kepala kami sendiri. Tapi ketika kami sudah berpisah dengan engkau, kami disibukkan oleh keluarga, anak, istri, pekerjaan, lupa kami itu semua. Maka apa kata Rasulullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan menasihati Hanzalah dan juga Abu Bakar, khususnya Hanzalah. Walladzi nafsi biyadihi, wahai Hanzalah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Kali ini Rasulullah pula yang bersumpah. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Rasulullah, lau tadumuna ala ma taqulun, wahai Hanzalah, kalau seandainya kalian bertahan dengan kondisi seperti kalian bersamaku, matakunu indi, seperti kalian sedang bersama denganku, yaitu tadi seolah-olah surga itu sudah sangat dekat. Kalau kalian tetap bertahan dengan kondisi itu, kata Rasulullah, la safahatkumul malaikatu ala firashikum wa fi turukikum. Kalaulah kalian taruh menaruh kondisinya mode itu, kecek Rasulullah, maka pasti para malaikat Allah akan menyalami kalian di ranjang-ranjang dan di jalan-jalan kalian. Artinya apa Bapak Ibu? Pasti kemudian mereka sudah dekat, maksudnya sudah identik dengan malaikat yang kerjanya hanya beribadah, tidak pernah lupa pada Allah, tidak pernah durhaka pada Allah. Akan bersalaman kalian dengan malaikat, kata Rasulullah, di tempat-tempat tidur kalian atau di pertengahan jalan kalian, di saat kalian sedang berada di perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu tentu tidak mungkin. Maka apa pesan Rasulullah kepada Hanzalah? Walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan. Apa yang hadisnya masyhur itu Bapak Ibu? Apa pesan Rasulullah? Sa'atan ya Hanzalah, sesaat wahai Hanzalah. Ada waktunya begini, ada waktunya juga seperti ini. Artinya apa? Tidak mungkin kita dalam kondisi sama terus setiap waktu. Maka pesan Nabi sa'atan ya Hanzalah. Ini bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, turun naik, fluktuatif. Kadang dia naik, kadang dia turun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang begitu keadaannya. Nah, senada dengan itu, ini pesan Rasulullah kepada Hanzalah, sa'atan ya Hanzalah. Ada saat-saatnya wahai Hanzalah. Tidak akan selalu terus surga itu serasa di depan mata, karena kita juga akan disibukkan dengan banyak hal. Maka ditambahkan oleh Imam Nawawi. Jadi hadisnya sampai situ Bapak Ibu. Bahkan kata Imam Nawawi, salasa marrat, Nabi mengatakan ya Hanzalah sa'atan. 3 kali diulang Nabi,
ya Hanzalah sa'atan sa'atan, ya Hanzalah sa'atan sa'atan, wahai Hanzalah sesaat sesaat. Ada saatnya begini, ada saatnya begini. Maka hadis ini kata Imam Nawawi rawahu Muslim. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Ditambahkan oleh Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam sa'atan sa'atan. Ungkapan Nabi yang di akhir itu, pesan kepada Hanzalah tadi, sesaat demi sesaat wahai Hanzalah. Apa maknanya? Kata Imam Nawawi, aisa'atan li ada'il ubudiyah. Artinya pesan Rasulullah yaitu ada saatnya untuk beribadah. Sa'atan lil ubudiyah. Ada waktunya untuk beribadah. Wa sa'atan lil qiyami bima yahtajuhul insan. Tapi juga ada saatnya untuk mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk bersama keluarga. Tidak beribadah saja terus. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu. Dua orang sahabat yang saling berkunjung, masih terkenal Bapak Ibu, yaitu Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Itu pembahasan sebenarnya Bapak Ibu. Anda tahu tak ingat? Jadi ada dua orang sahabat, mungkin setelah ini kita bahas. Dia masih di bab yang sama. Jadi kata Rasulullah yang diungkapkan dengan sa'atan-sa'atan itu, tidak selalu kita ini beribadah kepada Allah. Ada waktunya juga kita mencari penghidupan, bekerja. Nah inilah yang disebut oleh Imam Nawawi dengan al-iqtisad fit ta'ah, yaitu seimbang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ketaatan yang sifatnya individu, ketaatan yang sifatnya sosial, ketaatan yang bentuknya ubudiyah, ketaatan yang bentuknya amal, pekerjaan, profesi dan lain sebagainya. Mesti seimbang. Ditambahkan lagi oleh Imam Nawawi, kata beliau, qala ba'dul 'arifin, berkata sebagian arifin. Arifin ini orang yang arif bijaksana. Al-halul lati yajidunaha 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri mawajid wal mawajid taji'u wa tadhhab. Wa amma al-ma'rifah fa hiya thabitatun la tazul. Nah, ungkapan Imam Nawawi ini Bapak Ibu ada sedikit kajian akhlak tasawufnya, di mana kata Imam Nawawi sebagian arifin atau arifun, orang-orang yang arif bijaksana, itu kata beliau mengatakan ada yang disebut dengan hal. Bapak Ibu dalam kajian tasawuf, Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan dalam dunia tasawuf itu ada yang disebut dengan maqamat dan ada yang disebut dengan ahwal. Maqamat itu Bapak Ibu dari kata maqam. Nah itu yang macam wasabi, makamnya lah tinggi. Maqam itu artinya tingkatan demi tingkatan. Dalam dunia tasawuf Imam Ghazali menyebutnya maqamat, tingkatan-tingkatan. Di mana tingkatan itu sebetulnya seseorang mengerjakan satu akhlak mahmudah ke akhlak mahmudah berikutnya. Di mana kalau Imam Ghazali meletakkan maqam pertama dalam dunia tasawuf itu adalah taubat. Nah, maqam-maqam yang lainnya juga nilai-nilai akhlak terpuji, taubat, sabar, mujahadah dan seterusnya. Nah, itu namanya maqam. Nah, maka orang mengatakan, oh ini maqamnya lah tinggi. Tapi ada juga yang disebut dengan ahwal dalam dunia tasawuf kata Imam Ghazali. Ahwal itu dari kata-kata hal, bentuk tunggalnya hal, bentuk plural atau jamaknya ahwal, kondisi-kondisi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kondisi ini perasaan, kondisi perasaan hati, akal, pikiran seseorang yang Imam Nawawi mengatakan, sebagian orang arif bijaksana mengatakan bahwa hal itu diperoleh oleh seseorang
termasuk tadi apa yang dirasakan oleh Hanzalah dan Abu Bakar itu namanya hal, kondisi jiwa, kondisi hati yang dia berubah-berubah. Kata Imam Nawawi, sebagian ulama menyebut hal itu dia datang dan pergi. Hal itu dia bisa datang tapi juga bisa hilang. Nah, hal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia kondisi hati. Misalnya ridho, khauf, roja. Ini kalau dalam kajian-kajian akhlak tasawuf, rasa khauf, rasa roja, rasa muraqabatullah, Bapak Ibu, itu disebut ahwal. Di mana tidak setiap waktu kita merasakan itu. Tidak di setiap waktu kita merasakan bahwa kita misalnya muraqabatullah. Kadang-kadang Bapak Ibu lupa juga bahwa awak dipantau oleh Allah. Muraqabatullah itu perasaan, rasa bahwa kita senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Namanya muraqabatullah. Imam Nawawi memasukkan itu dalam ahwal. Dan muraqabatullah itu tidak ada setiap saat. Dia bisa datang ketika sedang naik iman wa, muncul rasa muraqabah. Keberbuat dosa tak kena Allah langsung, Allah tahu. Keberbuat maksiat tak kena Allah, Allah mencalit. Nah, ini namanya ahwal. Nah, apa yang dirasakan oleh Hanzalah dan Abu Bakar tadi, kata Imam Nawawi, itu juga bagian dari ahwal. Kondisi di mana mereka merasa bahwa surga dan neraka itu sangat dekat. Kondisi di mana iman mereka sedang naik. Tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada dia muncul, ada juga dia melemah dan bisa jadi hilang. Nah, yang penting adalah kata Rasulullah, sa'atan, sesaat. Ada masanya kita beribadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan bahwa surga neraka itu di depan mata. Kita berharap memperoleh surga, kita berlindung dari neraka karena takut akan azabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu ada saat yang lain kita sibuk bekerja. Ini bagian dari ibadah juga. Kita disibukkan dengan pekerjaan, yang ke kantor lah sibuk agenda kantor, yang berdagang sudah sibuk dengan perdagangannya, yang bertani sibuk dengan pertaniannya. Ini yang disebut oleh Rasulullah sa'atan, sesaat. Nah, ini kata Imam Nawawi. Jadi para ulama mengatakan kondisi seperti itu wajar, karena dia memang taji'u wa tazhab. Dia datang dan pergi. Wa ammal ma'rifah, tapi beda dengan ahwal tadi. Adapun ma'rifah, kata Imam Nawawi, ini yang dalam kajian tasawuf, Imam Ghazali sering juga menyebut dengan puncak maqaman, di mana puncak maqam itu yaitu ma'rifatullah. Adapun ma'rifah, atau orang awam menyebutnya apa Bapak Ibu? Lamputuh ma'rifat. Itu dari kajian tasawufnya Imam Ghazali, salah satunya kalimat itu muncul. Apa itu ma'rifah? Keimanan, keyakinan kepada Allah, akidah, tauhid. Adapun ma'rifah, kata para ulama, fahiya sabitatun la tazul. Ma'rifah itu dia tetap dan bertahan, tidak menghilang. Jadi iman tetap ada walaupun ahwal, kondisi perasaan yang tadi seolah-olah surga sangat dekat, dia datang dan pergi, tapi iman tidak datang dan pergi. Iman tetap tidak ada, kuat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang disembah, satu-satunya ilah tempat meminta dan memohon pertolongan, itu tidak berubah. Yang berubah itu kondisi perasaan awak. Kondisi awak bersemangat untuk beribadah, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, itulah awal. Tapi yang iman tidak boleh hilang. Nah, ini kata Imam Nawawi. Wa fi hadis Abi Dzar al-Masyhur. Lalu kata Imam Nawawi juga seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Abu Dzar, hadis masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, wa 'alal 'aqil an yakuna lahu sa'at. Bagi seorang mukmin yang sudah akil, balik,
hendaklah dia memiliki saat, momentum-momentum tertentu. Ini yang ungkapan sa'atan, jamaknya saat, beberapa saat-saat. Gitu. Apa kata Rasulullah di hadis ini? Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada saatnya seorang mukmin yang berakal itu bermunajat, berdua saja dengan Rabbnya. Bila itu Bapak Ibu, ada saatnya awak saja dengan Allah di sepertiga malam. Ada saatnya pada itu. Hanya Allah dan Allah, tidak ada yang lain. Bahkan pasangan suami istri sedang tertidur, hanya antara kita dengan Allah. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada saatnya di mana seorang mukmin itu bermunajat kepada Rabbnya. Wa sa'atun yuhasabu fihi nafsa. Yuhasabu fiha nafsa. Dan juga yang kedua, ada saatnya seorang mukmin itu memuhasabahi dirinya. Ada saatnya dia muhasabah. Yang ketiga, wa sa'atun yufakkiru fiha fi sam'illahi ilaihi. Ada saatnya juga dia memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia dengar dan dia ketahui, tafakkur. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi min mat'amin wa mashrabin. Di waktu yang lain juga ada saatnya seorang mukmin itu yakhlu fiha li hajatihi, dia fokus kepada hajat hidupnya, min mat'amin wa mashrabin, untuk memenuhi hajat makan minumnya. Maka raju, berkantor, berdagang, bertani, itu ada saatnya juga. Jadi masing-masing Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada saat-saatnya tersendiri. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Hanzalah, ya Hanzalah, sa'atan. Jangan sibuk juga raju saja taruh. Tidak pernah bermunajat kepada Allah. Tidak ada waktu muhasabah, tidak ada waktu bertafakur tentang ciptaan Allah. Setidaknya bagi jadi 4 tadi, waktu sa'atan, ya kalau dijumlahkan jadi saat. Kata Rasulullah, bagi seorang akil itu ada saat, ada momentum-momentum, saat-saatnya tersendiri. Dan juga tidak boleh hanya munajat saja. Waktunya habis untuk munajat, dia lupakan anak istrinya butuh makan, butuh minum, banyak kebutuhan hidupnya, lalu dia abaikan. Tidak boleh juga. Nah, inilah yang disebut dengan iktisad, seimbang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kepada kita kekuatan, kemudian taufik, pertolongannya untuk bisa senantiasa maksimal beribadah kepadanya, tetap maksimal dalam beribadah, tapi tidak mengabaikan saat-saat yang lain yang di situ juga ada hak-hak selain diri kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk pribadi yang menyampaikan. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.